dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita bisa tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Mungkin belum ada yang lihat, belum ada yang bersapa. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di dalam bait Tuhan hari ini datang dengan penuh kegairahan untuk memuji, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan kalau kami boleh berada kembali dalam bait-Mu ya Tuhan. Berkumpul Tuhan untuk merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Penyertaan Tuhan yang begitu banyaknya. Hari ini kita mau bawa diri kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena begitu banyaknya kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu kami hidup. Engkau yang melayakkan kami menghampiri Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur akan melayangkan kasih-Mu besar kepada kami. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku,
kasih ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami telah dibenarkan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami telah diselamatkan. Sebagai umat yang sudah dimenangkan oleh-Mu Tuhan, kami mau nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang siap memuji, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah umat pemenang. Serukan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai
Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dalam firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita serukan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan kita bagi kami. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Oh. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami yang menuntun di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Kita serukan sama-sama lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Terpujilah bagi Allah Bapa yang mengasihi kami, yang telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus hidup kami, yang membuat kami dibenarkan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa terus memandang Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan, yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah tuntunan kami. Firman-Mu yang menjaga kami, meneguhkan kami Tuhan. Dan kalau kami bisa diberi kekuatan, kasih karunia untuk bisa mengasihi Tuhan. Untuk bisa mau mengikuti firman-Mu Tuhan.
Itu juga anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami. Kalau kami berseru Engkaulah Raja kami Tuhan, hari ini dalam pujian kami menyatakan bahwa Engkau Raja kami Tuhan. Kami mau komitmen. Kalau kami berkata bahwa Engkau Raja kami mau belajar taat Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Taat akan tuntunan Tuhan. Dan firman-Mu berjanji bahwa ketika kami taat, Engkau menaruh kami di tempat-tempat di mana Engkau sudah menyediakan segala berkat-Mu, segala perkenanan-Mu. Tuhan terima kasih. Jamah anak-anak-Mu pagi hari ini. Setiap kami, setiap suami dan istri, orang tua dan anak, keluarga-keluarga, setiap individu Tuhan, berfirman bagi kami. Allah Roh Kudus, ambil alih setiap kami. Hamba-Mu juga Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan itu masuk jauh melebihi apa yang bisa kami bayangkan dan pikirkan Tuhan. Lakukan sesuatu yang baru. Pulihkan kami, segarkan kami, tegur kami. Dan beri kekuatan urapan-Mu untuk kami taat Tuhan. Kami siap terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sebelum duduk boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik banget, katakan saudara. Haleluya, terima kasih. Nice. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tante Sandy dan semua pengerja yang beri kesempatan sama saya sharing hari ini saudara ya. Hari ini saya dikasih tema Stop comparing yourself. Jadi membandingkan diri kita itu enggak boleh ternyata gitu ya. Dengan siapa? Tapi pertanyaannya gitu, dengan siapa? Tentu jangan dengan orang lain gitu. Tapi kalau kita membandingkan diri kita, bandingkan dengan firman Tuhan. Amin. Bandingkan dengan Tuhan. Bandingkan dengan apa yang Yesus katakan. Bandingkan dengan apa yang hamba-hamba Tuhan katakan lewat firman Tuhan gitu saudara. Tapi yang pasti kita mau bicara hari ini, jangan bandingkan diri kita dengan siapa? Dengan orang lain, apalagi dengan dunia gitu. Wah, dengan dunia gimana? Ya, kalau dunia itu kan harusnya kalau kita nampil harus begini gitu ya. Harus tubuhnya kelihatan seksi. Nah, itu gak perlu dibandingkan saudara gitu ya. Kalau misalnya, oh dia punya banyak kekayaan. Mereka melakukan ini, itu, bahkan korupsi segala. Itu kita mau bandingkan dengan itu, jangan saudara. Gitu. Jadi pembandingannya adalah firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang sombong gitu ya. Wah, aku punya, aku bisa gitu ya. Nah, jangan bandingkan dengan mereka gitu saudara. Terus ada lagi, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Jadi sesama mereka saling bandingkan gitu. Wah, tetangga punya mobil baru, beli mobil baru gitu. Ya, enggak penting juga gitu saudara ya. Alangkah bodohnya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu adalah perbuatan yang tidak bijak saudara. Kalau bahasa Inggrisnya not wise, you are unwise. Di sini agak kasar gitu ya, Indonesia bodoh gitu. Ya bodoh sama dengan tidak bijak sih sebenarnya. Jadi salah satu hal yang dapat mencuri sukacita kita itu adalah membanding-bandingkan. Jangan membanding-bandingkan, sukacita kita itu hilang. Sebenarnya Tuhan sudah berikan apa yang ada pada kita, nanti kita bahas pelan-pelan saudara ya. Terus kita kayaknya enggak merasa puas, kita lihat orang lain. Aduh, aku belum seperti dia. Hilang damai sejahtera, hilang sukacita gitu saudara.
Karena kita cenderung membandingkan diri. Sudah sampai ke posisi ini, wah belum seperti dia. Sampai posisi sana, belum seperti dia. Nggak ada puas-puasnya memang dalam kehidupan kalau kita selalu membandingkan diri, saudara. Ada dua hal yang suka kita pakai membandingkan, yaitu pertama latar belakang, dari mana kita berada, dari mana kita datang, mungkin warna kulit kita. Itu kan nggak bisa kita apa-apakan, saudara. Mungkin tinggi badan kita, memang begitu. Dari orang tua begitu ya. Semampai, semeter aja gak sampai saudara ukuran tingginya gitu. Jadi wah itu kayaknya menjadi perbandingan yang gak enak. Hidungnya gak semancung tetangga gitu ya. Rambutnya gak banyak seperti rambut saya saudara. Emang dari sononya begitu kira-kira saudara ya. Terus ada perbandingan status, pencapaian ini. Pencapaian, dia menjadi dokter, dia menjadi ini, dia punya ini, dia melayani banyak jemaatnya. Itu pencapaian. Kira-kira dua ini yang paling banyak kita banding-bandingkan diri kita. Tapi sebenarnya itu enggak perlu. Kalau misalnya boleh enggak pastor, kalau kita misalnya membandingkan untuk kita jadinya tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sih nggak apa-apa saudara ya, untuk pengembangan diri. Misalnya kita ikut seminar. Sebenarnya kita ikut seminar keuangan, seminar itu kita sedang belajar. Ya, sedang belajar. Kalau konteksnya mau belajar ya nggak apa-apa. Oh, dia melakukannya seperti ini. Oh, gimana caranya supaya hidup lebih kuat, lebih teguh dalam Tuhan. Kalau ada badai, kita tetap percaya seperti misalnya Pastor Sandy. Nah, bukan membandingkan seperti itu yang saya maksud saudara. Kalau itu kan, oh harusnya kayak saya khotbah ini sekarang saudara ya. Saya mungkin ada kesaksian, saya mungkin ada cerita. Oh aku mau deh kayak begitu. Nah itu belajar sesuatu dari orang lain. Itu gak apa-apa saudara. Tapi sering kita hanya ngelihat face value-nya. Apa yang kelihatan di luar. Latar belakang, wah aku kalau dari latar belakang suku ini udah enak gitu. Kalau aku latar belakang keluarga seperti ini, udah. Atau kalau orang kita orang Batak gitu ya, oh aku dari marga ini, marga yang besar kira-kira gitu saudara. Itu tidak perlu saudara ya. Sebenarnya kita itu unik. Setiap kita itu unik. Firman Tuhan bilang begini di Mazmur 139, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tahu kau saudara bahwa sebenarnya setiap kita itu Mazmur 139 kalau saudara baca itu bicara mengenai kita dirajut, ditenun oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara nih, saya nih, wajah saya, hidung saya gak semancung tetangga saya, itu memang Tuhan taruh seperti itu. Saya gak setinggi gitu ya. Ya kalau tinggi kan memang kita mau diapa-apain jadi tarik gak bisa. Kalau memang badan kurus sih bisa saudara ya. Kalau mau kurus itu saudara kurangin aja masukan gitu ya. Kurangin makan gitu. Matematiknya simpel kan kalau kita mau kurus. Yang dimasuk lebih sedikit dari yang keluar. Kalau yang masuk lebih banyak dari yang keluar kita menjadi besar. Itu mah mungkin kita bisa kuasai dalam arti kita bisa usahakan. Tapi kalau tinggi badan ya mau ditarik bagaimanapun memang segitu saudara ya. Gitu ya. Tapi itu pun Tuhan memandang saya dan saudara sebagaimanapun saudara pandang dirimu. Itu pandangan Tuhan adalah cakep, pandangan Tuhan itu cantik. Masa sih Master Boris gitu ya. Benar gitu ya. Tahu kok saudara ada ya saya bukan lagi membandingkan warna-warna kulit gitu saudara ya. Kalau misalnya orang-orang yang punya kulit yang gelap gitu. Kadang-kadang kan dibilang kalau aku mau kulitnya lebih putih gitu ya. Itu kan pandangan manusia. Kalau putih lebih bagus dari hitam. Tapi di tempat lain, di negara lain, di kota lain, di suku lain enggak begitu. Bahkan ada yang warnanya lebih gelap, oh lebih cantik gitu. Itu kan pandangan manusia. Lebih tinggi, lebih banyak rambutnya, itu pandangan manusia yang sudah kita menjadi klasifikasi dulu nih tahun 50-an, 40-an. Kalau perempuan agak montok, itu cakep. Ya. Zaman berubah, yang dicari yang kurus gitu ya. Itu pandangan manusia, tapi pandangan Tuhan kita itu unik karena Tuhan menciptakan kita, dia pandang kita itu baik. Karena tidak ada ciptaan Tuhan, rancangan Tuhan yang salah. Tidak ada pandangan Tuhan, rancangan Tuhan yang jelek di matanya. Dia pandang saudara itu indah.
Jadi dia itu benar, gak ada yang salah saudara. Saudara bilang begini, kenapa aku diciptakan seperti ini, kenapa aku lahir dari keluarga ini. Itu memang Tuhan sudah tetapkan seperti itu dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah saudara. Justru kalau kita mandang itu salah, kita jadi gak bersyukur, kita menjadinya meragukan Tuhan. Tapi kalau di pandangan Tuhan saudara dan saya itu indah dan cantik. Wanita-wanita di sini, anak-anak gadis di sini, di pandangan Tuhan kau cantik. Karena dia yang ciptakan. Kalau ada orang bilang sama saudara, kamu jelek, saudara muter badan aja. Ambil second opinion. Yang sebenarnya first opinion, yaitu datang sama Tuhan. Banyak anak-anak kecil sekarang ya, remaja itu hidupnya menderita. Kenapa? Selalu perhatikan apa kata orang. Tapi dia unik sebenarnya. Peduli amat kek orang bilang aku jelek. Ujung-ujungnya kalau dia kenal sama aku, kalau dia bersahabat sama aku, dia lihat Kristus hidup dalam aku. Saya kenal banyak orang yang cakep, ganteng. Tapi saya nggak begitu senang kalau duduk lama-lama sama mereka, saudara. Tapi ada orang yang nggak begitu cakep, nggak begitu ganteng. Saya suka duduk cerita lama-lama sama mereka. Value-nya itu di dalam. Dan kita juga unik itu, Tuhan itu adil. Tapi saya lahir dari keluarga miskin, pastor. Saya lahir dari keluarga yang nggak punya apa-apa. Saya lahir nggak punya talenta seperti Pastor Sandy, bisa main keyboard, bisa main gitar, banyak banget talentanya gitu ya. Bisa khotbah, bisa apa lagi gitu ya. Cakep lagi gitu saudara. Hidup lagi gitu saudara. Tapi kita baca ini, firman Tuhan bilang begini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nanti saudara baca Matius 25 terus gitu ya. Terus yang 5 menghasilkan 5. Kalimatnya sama. Ketika dia bilang, oh hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan beri engkau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu yang 2, menghasilkan 2, kalimatnya sama. Persis seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan kasih 2, kita gandakan 2. Itu sama kekuatannya dengan 5 menggandakan 5. Ada orang dikasih harta yang banyak gitu ya. Tapi dia anggaplah miliaran gitu. Dipercayakan Tuhan. Tapi dia hanya mempergunakan untuk Tuhan itu cuma 100 juta saudara. Anggap 1 miliar digunakan 100 juta. Tapi ada orang yang cuma dikasih 10 juta. Tapi dia berikan 5 juta untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu 5 juta itu dengan 100 juta yang lebih kecil 5 juta. Tapi kalau 2 menjadikan 2, 100%, 5 jadi 5, 100%, itu yang Tuhan mau. Lebih besar tuh yang 5 dari 10 juta, 50% dibandingkan 100 juta dengan 1 miliar cuma 10% saudara. Itu beda. Jadi Tuhan itu adil. Makanya kalau saudara punya cuma sedikit, pertanyaannya begini. What are you going to do with that? Saya cuma bisa ini, pastor saya cuma bisa ini. Ya saya cuma bisa nyalam orang di gereja. Ya bagaimana kamu gunakan nyalam orang di gereja? Saya cuma bisa nyanyi. Gak bisa yang lain. Nah waktu Tuhan panggil engkau nyanyi, bagaimana engkau menggunakan nyanyinya itu? 100% atau cuma ya 10% gitu saudara. Tuhan itu adil. Dan inilah manajemen sorga sebenarnya. Jadi kalau saya dikasih 1 talenta, dikasih adanya begini,
terus aku ngelihat orang lain lebih banyak, aku gak boleh banding-bandingkan. Apa aku gak bisa punya lebih banyak lagi? Bisa. Jadi sistem kelola sorga itu adalah setia dalam perkara kecil, kemudian dikasih tanggung jawab dalam perkara lebih besar. Ada orang gak punya apa-apa. Dengan apa yang dia ada, dia lakukan yang terbaik. Itu Tuhan kalau dia lihat engkau setia perkara itu, Tuhan tambahkan. Gak ada ceritanya dalam manajemen kerajaan sorga, kita langsung dapat besar gitu ya. Itu lotre namanya saudara. Lotre. Dan biasanya datangnya dari gunung kidul tuh. Gunung sana orangnya datang gitu. Tiba-tiba aja kaya gitu. Tiba-tiba aja. Tapi manajemen surga begitu. Aku dapat sedikit nih, gak enak deh dia dapat banyak. Aku udah 10 tahun pelayanan di gereja ini gitu ya. Aku begini-begini terus, setia saudara. Ayatnya ini ya, yang tadi Matius 25, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kuncinya di situ. Kenapa kita gak perlu membanding-bandingkan? Karena Allah itu adil, dia berikan kepada kita dan dia tuntut sebagaimana dari yang kita berikan. Dan kalau saudara setia, saya gak mau cari-cari pelayanan saudara ya. Saya bahkan kalau di pengembalaan yang Tuhan kasih, saya berusaha gitu ya. Bukan sombong gitu nolak pelayanan, sebisanya saya paling banyak di situ gitu saudara. Paling sekali sebulan saya meninggalkan pelayanan saya gitu. Ya paling istri saya yang tinggal di situ saudara. Itu adalah perkara yang Tuhan kasih. Saya harus setia di sana saudara. Enggak mencari-cari, setia di situ. Nanti Tuhan pasti kasih, saya percaya. Enggak dikasih juga enggak apa-apa Tuhan. Tuhan itu adil saudara. Jadi enggak perlu banding-bandingkan. Kenapa dia lebih cantik dari saya? Kenapa dia lebih kaya dari saya? Apa yang Tuhan kasih? Pertanyaannya, saudara mau apain dengan itu? Oh anakku kayak begini, anaknya Pastor Boris, wah kesana beasiswa, pintar-pintar, anakku seperti ini. Pertanyaannya bukan bandingkan dengan anak orang lain. Bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mendidik anak kita yang semata wayang misalnya. Pertanyaannya di situ saudara. Gajimu gak sebanyak gaji orang lain, pertanyaan dengan gaji segitu, how do you manage? Kita lanjutkan saudara ya. Nah ini ada membanding-bandingkan itu ciri apa sebenarnya? Ya. Kalau nanti ada Tuhan bicara bagi saudara kita akan doa sama-sama gitu ya. Itu sebenarnya akar dari orang sombong. Orang yang merasa benar sendiri. Jadi kalau kita membandingkan bisa begini, bandingkan orang lain kayaknya lebih jelek dari saya. Nah itu puas dia. Kenapa orang suka gosip? Kenapa orang suka gosip? Akarnya itu adalah pertama-tama karena mau membanding-bandingkan. Akarnya lebih dalam karena dia mau puas egonya, kesombongannya. Tahu gak Jeng gitu ya. Tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Dia kesini gitu, kesana gitu juga. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Jeng, tahu gak itu? Itu tuh istri kedua tuh. Walaupun gua miskin kayak gini, paling tidak gua bukan istri kedua. Ya gitu. Hanya untuk memuaskan orang lain lebih jelek dari gua. Tapi ada juga yang minder saudara, ikut reunian. Aku malas ikut, ada gitu yang gak mau ikut reunian. Kenapa? Teman-temanku udah berhasil semua. Reunian SMA, reunian SMP. Ada sekarang reunian TK, saudara. Jadi dia udah kerja, udah punya anak. Ini kelompok apa nih? Kelompok zaman gua TK. Masih ingat loh, masih ingat gitu. Ada SD, saya ada di grup tuh, grup SD, SMP, TK sih nggak ada karena saya nggak ikut TK waktu itu saudara. SD, SMP gitu ada. Gak mau dia ikut reunian, kenapa? Aduh temanku udah berhasil, ada vice president di sini. Terus kenapa lo gak ikut? Gua cuma punya toko kelontong gini gitu ya. Itu kan sombong versi sopan. Iya saudara. Jadi kalau aku ambil cara dia berpikir,
Berarti kalau dia yang menjadi direktur Pertamina, bagaimana dia memandang temannya yang cuma punya toko kelontong? Pasti kan seperti itu, betul kan? Itu kan terbalik aja, itu cuma sombong versi sopan. Gak enak deh gitu. Saya mah kalau reunian sama teman-teman gitu ya, ketemuan, wah ini gini, ya gak apa-apa. Gak apa-apa saudara. Apa salahnya? Bahkan mereka senang ngeliat, ada si Boris gitu ya. Udah jadi pendeta sekarang ya gitu ya. Dulu bandel banget nih gitu, kira-kira gitu saudara. Dan ini juga tanda kita lebih takut sama orang daripada kepada Tuhan. Kalau aku gini mah, kalau pakai mobil ini kita apa kata orang. Bapak kan direktur divisi ini pengadaan. Mobil masih tahun 85 gitu. Tahun 90. Apa kata orang? Akhirnya suami terdesak, ya udahlah. Kita belilah. Dari mana uang? Ya udahlah. Either pilihannya kita pinjol atau kita ngambil dari tempat yang seharusnya enggak kita ambil. Lebih takut apa kata orang. Di kantor kadang-kadang gitu. Di pekerjaan, di bisnis usaha. Dan yang terakhir tuh saudara, itu dosa mengingini sebenarnya. Kalau di perintah ke-10 itu, janganlah engkau mengingini bla bla istri sesamamu, ternak sesamamu gitu. Kita ngelihat kita mengingini, ada dosa dalam mengingini, tapi belum dilakukan Pastor Boris. Bahkan Tuhan Yesus bilang begitu kan, kita udah pernah dengar itu berkali-kali. Aku berkata jangan berzina, tapi aku bilang juga kata Tuhan Yesus, kalau kau menginginin lawan jenismu dengan hatimu, dalam hatimu engkau sudah berzina. Itu mengingini berzina dalam hati saudara. Jadi lebih dalam lagi sebenarnya kalau kita membanding-bandingkan itu. Coba deh kita cek. Seringkah kita begitu ngelihat orang lain, dia. Ngelihat orang lain, gitu. Terus karena kita nggak mau merasa direndahkan, kita mulai omongin dia. Sama istri kek, sama suami kek gitu. Sama anak-anak kek gitu. Kadang-kadang kan sering ngomongan gitu. Wah itu udah jago. Dulu teman papa itu waktu SD. Waktu dulu tuh goblok dia waktu SD. Gak bisa apa-apa dia waktu SD. Wah teman-teman diceritakan. Ya itu kan dulu. Udahlah sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita kadang-kadang memuaskan diri. Karena kita mau membanding-bandingkan. Sampai sini saudara ngerti, yang ngerti katakan amin. Kita lanjut saudara ya. Nah ini bicara mengenai efeknya gitu. Efek membanding-bandingkan dengan dunia. Gitu. Saya sering dengar gitu ya, enak banget nih orang. Korupsi ini banyak banget duitnya. Kemudian masuk pengadilan. Wah gak di penjara tuh. Gitu. Lihat gitu. Oh enak banget dia gak gereja, gak pelayanan. Gak orang percaya lagi. Kayaknya enak banget hidupnya, liburan ke negara ini. Kayaknya kita tuh gitu ya. Terus kita ngerasa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kayaknya rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Atau mungkin ada orang yang memang sama-sama dengan kita kenal, hidupnya sangat diberkati dengan Tuhan. Pernikahannya diberkati, mesra banget gitu. Terus kita mengingini seperti itu saudara. Tapi tahukah saudara kalau memang kejadian seperti itu, mungkin memang dia bekerja keras untuk itu. Gak usah kita cari-cari alasan kenapa dia dapat begitu. Kenapa keluarganya bagus, mungkin istrinya baik kali ya. Gak seperti istriku, mungkin suaminya mengasihi istri yang gak kayak suamiku. Mungkin saudara ya, gak tahu juga. Tapi kadang-kadang rumput itu kelihatan lebih hijau di tetangga-tetangga kita karena memang dia nyirami rumputnya. Disirami memang. Kenapa ya anak-anaknya dia itu kayaknya kompak sama dia. Kayaknya mesra sama dia gitu ya. Saya tuh punya anak 5 saudara ya. Gak gampang ngurus anak 5. Tapi karena kita berusaha tanya Tuhan. Hal kecil aja kita tanya Tuhan buat mereka. Itu anak-anak itu kompak. Kalau ketemu lagi rame, lagi kumpul hari liburan di rumah gitu ya. Itu kayaknya saya tuh bahagianya
Bahagianya, aduh bahagia sekali saudara. Mereka melucu, mereka care. Kalau mereka lihat berapa waktu yang lalu handphone saya, aku mau ganti handphone deh, kayaknya udah macet-macet gitu ya. Udah cari budget, tanya teman yang punya HP, teman gereja punya toko HP, berapa? Ada yang sekitar budget 2 jutaan gitu ya. Yang bagus lah, oh banyak kata dia. Ini nih aku dapat nih, aku kasih diskon deh kata dia. Begitu anak saya dengar begitu, dia langsung bilang, "Pah, jangan beli yang terlalu murah deh," katanya. Beli yang agak 5 jutaan lah, aku barusan transfer 3 juta. Saya pikir, aku sih nggak butuh kayak begitu saudara, yang maksudnya minta-minta sama anak. Tapi perhatian anak itu, terus ada lagi anak yang lain mau skripsi, wah tumpah air minuman di laptopnya dia, langsung rusak, lagi mau sidang, mau siapin skripsi gitu, bingung harus beli gitu ya. Saya sih nggak minta sama anak yang lain, kakaknya bilang, "Pak aku transfer sekian juta ya, tambahin untuk gantiin laptopnya dia," gitu. Memperhatikan anak-anak lain gitu ya. Saya pikir dulu berat sekali ngajarin, kadang-kadang dudukin mereka berkali-kali, ketika satu nangis lawan satu, ketika satu teriak sama mamanya, itu masukin firman Tuhan gitu saudara. Kayaknya aduh, kenapa ya kayaknya anak orang lain tuh ya begini kayaknya lebih apa. Tapi saya pikir aku tahu bahwa semua itu ada usaha yang harus kita lakukan. Gak usah kita menjadi sedih, menjadi takut karena kita membandingkan diri sama orang lain gitu saudara. Itu membuat kita letih, lesu. Membandingkan dengan orang lain buat kita letih dan lesu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang." Jadi Tuhan tuh kasih beban. Jadi kalau zaman dulu itu membajak, ada lembu yang udah ahli, lembu yang belum ahli dipadankan dengan lembu itu dipasang kuk. Kuk itu kayak gandar gitu ya Pak. Jadi satu di lembu yang ahli, satu lagi di lembu yang belum ahli. Jadi itu dipasangkan, berjalan bersama. Kalau ini Tuhan Yesus yang ngomong, berarti Tuhan Yesus pasang kuk dengan dia dan kita menjalani pembajakan, kita menjalani proses, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Yesus, membajak tempat yang dia percayakan sama kita. Karena memang kalau kita pasang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena Tuhan punya rencana, kita tuh menjalankan kehidupan bersama dengan dia untuk rencananya itu yang Tuhan mau gitu. Tapi kita sering mau pikul kuk yang bukan Tuhan pasang, pikul kuk dari orang lain, itulah akar daripada membanding-bandingkan tadi saudara. Aku mau kayak dia. Aku bisa nyanyi, kenapa aku gak pernah dijadwal jadi WL? Bisa nyanyi bukan berarti Tuhan suruh engkau jadi WL. Bukan itu kuknya paling tidak yang Tuhan pasang. Aku pintar kok ngomong, kenapa gak pernah dijadwal Pastor Sandy, aku jadi khotbah di sini. Mungkin bukan itu kuk yang, jadi kita stres. Letih lesu beban berat. Kalau misalnya pun saudara pikir saudara punya kemampuan itu. Ini yang Tuhan ajarkan. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu yang akan mengalahkan membanding-bandingkan tadi. Bagaimana cara supaya nggak membanding-bandingkan pastor? Iya, rendah hati aja. Mungkin bukan itulah bagianku. Mungkin Tuhan kasih memang segini, ya inilah yang harus aku tekuni. Gak usah mikirin orang lain. Mungkin kuk yang Tuhan kasih sama aku tuh belum di sana. Gak usah bilang tidak, mungkin belum di sana ngomongnya gitu. Aku percaya nanti, tapi aku setia aja dengan yang sekarang dikasih. Tiba waktunya saya akan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, saya lanjut lagi saudara ya. Nah ini dia nih. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kuncinya di sini, bukan becoming the best, tapi being your best. Saya ulangi saudara ya. Kita itu hidup bukan jadi the best dengan membandingkan orang lain. Aku the best, better than orang lain. Tapi becoming your best. Kata lain gini, the best version of you. Jadi kalau saudara banding-bandingkan dengan firman Tuhan, saudara bandingkan gini, bagaimana Boris sekarang dengan Boris kemarin. Boris kemarin masih mikir kotor.
Sekarang bagaimana? Oh sudah enggak lagi. Gitu caranya. So you become the best version of yourself. Kalau becoming the best, itu terjemahannya bisa begini. Aku lebih baik dari semua orang. Gitu saudara. Which is kalau di ujung-ujungnya dalam kompetisi oke. Tapi hidup kan bukan kompetisi. Hidup adalah bersinergi, kita berkolaborasi, kita melayani bersama-sama apalagi di gereja, apalagi di company, di perusahaan bisnis yang kita kerjakan saudara. Tapi kita becoming the best version of ourselves. Jadi saudara coba cek nanti kita doa ya. Aku itu masih seperti dulu enggak ya dalam ngomong? Bapak-bapak di sini. Aku masih kasar enggak sama anak-anakku dibanding waktu zaman aku masih baru menikah, baru punya anak gitu. Aku lebih baik enggak dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dibandingin dulu. Dulu aku jarang baca firman, sekarang aku baca. Atau sebaliknya, dulu sering baca, sekarang enggak pernah baca firman. The best version of you. Jadinya kita jadi gak perlu bandingin orang lain. Orang lain, oh dia udah ininya. Oke gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku sudah paling tidak di akhir tahun ini aku bandang ke awal tahun kemarin. Aku sudah lebih baik. Aku lebih gampang mengampuni. Aku lebih baik memanage uang. Dulu gak pernah bisa save karena aku gampang sekali belanja, ngopi berkali-kali gitu saudara ya. Yang penting gak penting banget dihabisin. Sekarang aku udah bisa memanage pastor. Aku udah bisa sekarang menabung. Awal tahun kemarin aku bisa menabung 500.000 tiap bulan. Sekarang aku lebih lagi manage. Bahkan naik gajiku aku bisa nabung 5 juta tiap bulan. Nah itu best version of you. Jangan bandingkan dengan orang lain. Mencuri damai sejahtera sukacita saudara ya. Nah jaga hati. Jadi supaya kita bisa tadi belajar rendah hati, belajar bersyukur, ya, belajar kita setia dalam apa yang kita harus kerjakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya flow the living water. Jadi kalau hati kita jaga, aku gak mau banding-bandingkan diri deh dengan orang lain. Aku bandingkan dengan firman Tuhan. Aplikasinya dalam hidupku sehingga aku bisa lihat aku itu berubah dari kemarin gitu. Aku jadi suami yang lebih lemah lembut. Kalau saudara lihat saya mungkin ya, saya orang Batak, anak tentara, asal dari Matang Siantar saudara ya, kasar gitu ya. Ya saya coba belajar. Saya punya istri yang lemah lembut baik. Saya lihat dia gampang mengampuni. Saya belajar saudara. Baik dia gampang mengampuni saya atau mengampuni orang lain. Saya ngelihat aduh kasih karunia itu berlimpah dalam hidup istri saya. Saya coba. Kalau saya lihat diri saya dengan saya menikah 26 tahun yang lalu saudara. Itu udah kayak saya ngelihat diri saya aja bisa apalagi orang lain gitu ya. Bapak saya aja. Saya pernah kesaksian kali. Bapak saya itu dulu almarhum gak suka saya pelayanan di gereja karismatik. Wah dia ejek, dia bilang saya sesat. Dia bilang ini wah macam-macam. Dia meninggal 2012, 12 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu dia pokoknya. Tapi dia lihat saya tetap menghormati dia. Dia lihat saya tetap, karena dia tahu saya bandel dulu gitu, nakal lah gitu. Sampai 6 bulan sebelum dia meninggal, kita gak tahu dia meninggal ya saudara, sekarang aja 6 bulan. Dia undang saya khotbah di gerejanya yang bukan karismatik. Kaget saya gitu. Bahkan dia suruh saya jadi pendeta. Sampai meninggalnya bapak saya tetap gak suka ibadah datang ke gereja karismatik kayak begini saudara. Gak suka. Tapi dia restuin saya, dorong saya jadi pendeta. Dia suruh saya khotbah di gerejanya walaupun saya pendeta karismatik. Kenapa? Kenapa berubah begitu? Karena dia lihat saya berubah. Anakku itu beda. Waktu dia sakit, saya rawat. Saya gendong ke kamar mandi, dia gak bisa apa-apa. Saya cebok saudara. Tangan saya ini mencebok bapak saya. Saya bawa kemana-mana. Walaupun saya suka digituin gitu ya. Kalau ketemu sama teman-temannya, saya kayak diadilin gitu. Ini udah sesat si Boris gitu. Gerejanya kayak gitu. Perubahan itu terpancar dari kita. Dan itu akan mempengaruhi bapak-bapak yuk. Kita berubah jadi bapak-bapak yang penuh kelemah lembutan bagi anak-anak. Saya memutuskan, karena saya orangnya kasar juga dulu sudah. Memutuskan bilang sama anak-anak,
Sorry kalau papa pernah tinggi suara. I stop. Aku berhenti. Aku gak mau bandingkan dengan orang lain, tapi aku berhenti. Aku gak mau seperti dulu. Walaupun aku ada alasan untuk marah gitu saudara ya. Karena ada ketidakbenaran dilakukan. Marah. Tapi kan gak harus dengan meledak-ledak. Gak harus dengan tinggi saudara. Sebenarnya itu yang dibereskan di sini. Di hati kita. Terpancar kehidupan. Istri lebih lemah lembut gitu saudara ya. Kemudian ayat berikutnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tapi manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Capek kita membanding-bandingkan, karena apa? Bukan itu yang Tuhan lihat, yang kita bandingkan itu superficial, saudara. Face value. Kaya, cakep, ganteng, itu semua di luar. Tuhan itu gak lihat itu. Bahkan waktu Eliab, Abinadab keluar, sampai Nabi Samuel aja yang sudah diurapi Tuhan luar biasa. Ini nih orangnya, ini nih orangnya, ini nih yang akan kurapi karena dia lihat luar. Tapi Tuhan bilang bukan, kamu melihat manusia dari luar apa yang dilihat, aku lihat hati. Datanglah dipanggil, mana satu lagi tuh? Masih muda, kemerah-merahan, artinya masih culun. Tuh rapin tuh. Yang dilihat kayaknya Daud. Gitu. Tapi dia yang diurapi saudara. Yang masih kemerah-merahan, culun. Enggak ada gagahnya gitu. Tuhan lihat hati. Nah hati kita bagaimana? Itu yang penting. Berikutnya saudara ya, satu lagi nih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur aja. Tuhan terima kasih buat rumahku yang sepetak. Aku pakai rumah ini, walaupun apa adanya Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan di tempat ini. Bersyukur buat yang Tuhan berikan kehidupan. Banyak orang homeless, gak punya rumah. Terima kasih buat istriku Tuhan. Makasih buat anak-anakku. Paling tidak kami bisa makan hari ini, mengucap syukur saudara. Apa yang bisa aku kerjakan Tuhan, aku mau jadi suami yang lebih baik. Terima kasih buat sepeda motor ini. Yang bisa kami beli harga second Tuhan. Aku bisa berkendaraan ke kantor. Mengucap syukur. Setia dalam perkara itu. Aku ingat kenapa saya mau nangis saudara. Saya ingat, saya enggak punya apa-apa. Rumah aja enggak, anak sudah 5. Mobil juga enggak, itu pun dikasih mertua. Tapi saya putuskan, aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tuhan itu baik. Mengucap syukur buat anak-anak. Kadang-kadang menangis pertumbuhan anak-anak. Aduh gimana Tuhan gak ngerti ini. Cuma datang sama Tuhan, terima kasih kau berikan anak. Banyak orang yang berdoa buat anak gak dapat anak Tuhan. Terima kasih, ajar aku setia dalam perkara ini. Tapi di atas semuanya saudara ya, adalah hadirat Tuhan. Ayat ini bahasa Inggrisnya sangat asik ya kalau di you show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there is pleasure evermore. Saya itu selalu udah berapa tahun terakhir ini Tuhan, aku udah kangen Tuhan. Bukan saya pingin mati saudara, bukan. Aku pingin lihat Tuhan. Aku pingin bertemu Tuhan Yesus. Aku pingin Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau aku tidur Tuhan. Aku bukan mau suicidal, pingin mati gitu saudara ya. Tuhan kalau hari ini pun aku dipanggil. Aku siap. Bukan saya lagi sakit saudara, enggak. Aku rindu sama Tuhan. Kalau aku merasakan hadiratnya aja di dunia ini begitu enaknya. Sehingga semua masalah kayaknya enggak ada yang membandingkan bagaimana ketika menyembah, merasakan hadirat Tuhan itu indah. Pasti deh. Ini berjuta-juta kali lebih nikmat saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Orang yang suka membanding-bandingkan adalah orang yang jarang menghabiskan waktunya dalam hadirat Tuhan, saudara. Karena He's so beautiful. Boleh pemain musik bantu saya siap-siap ya. Kita akan nyanyi, saudara. Saya mau kita di atas segalanya tadi mengucap syukur, setia dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cari hadiratnya. Kita cari hadirat Tuhan. Karena di situ ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya berlimpah itu banyak. Walaupun saudara punya masalah, masalah itu enggak menguras. Kasih F ya, si F. Enggak menguras. Damai sejahtera, enggak menguras sukacita. Karena dia berlimpah-limpah. Datang masalah kita memang terkejut sebentar. Saya juga begitu. Oh gitu ya. Tapi karena tahu hadirat Tuhan, terima kasih Tuhan tolong. Langsung hadiratnya menguasai gitu saudara. Bukan berarti saya nggak perlu mengerjakan masalah itu, saya harus kerjakan. Tapi saya bisa mengerjakan dengan pikiran jernih, pikiran tenang. Nggak ada lagi rasa tadi letih lesu beban berat saudara. Dan di tangan kananmu, ini tangan kanan artinya orang yang dipercaya Tuhan. Tadi kita baca ayatnya kan? Engkau setia dalam perkara kecil, aku kasih tanggung jawab. Itu kepercayaan saudara, dalam perkara yang lebih besar. Artinya orang yang setia dalam perkara yang kecil itu, Tuhan bilang, at your right hand, there is pleasure evermore. Ada nikmat senantiasa. Kenapa kita suka mengejar nikmat-nikmat dengan cara membandingkan juga dengan orang lain, nikmat-nikmat di dunia ini? Kenapa? Karena kita nggak tahu nikmat yang sesungguhnya, saudara. Bukan berarti saya nggak suka healing gitu ya, pergi. Saya sering sama istri saya, kadang-kadang kita, yuk ke sana yuk ma, kita berdua lagi ada kosong, kita berdua ngopi, berdua ngobrol, bercanda berdua. Kadang-kadang kalau ada anak-anak, saya suka juga begitu, saudara. Bukan berarti nggak suka begitu. Tapi di dalam itu pun itulah nikmat yang Tuhan kasih, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu Yesus bersekutu denganmu, oh, haleluya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah ku ingin selalu, haleluya, Holy Spirit flow, korala bakasya kelala makarala bokebe, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ayo angkat tanganmu saudara, katakan, oh, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati, haleluya, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Lagi katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan saudara, haleluya.
Tuhan, biar di tempat ini kami orang-orang yang mencari hadirat-Mu Tuhan. Menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah dari Engkau, dari hadirat-Mu. Duduk dekat-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Aku minta turunlah pengurapan kekuatan dari surga atas setiap anak-anak Tuhan. Atas setiap suami-suami, setiap bapak-bapak, setiap istri-istri, setiap ibu-ibu Tuhan. Setiap orang tua dan setiap anak, turunlah dari surga. Kami mencari Tuhan lebih daripada apapun. Kami takut akan Tuhan lebih daripada manusia Tuhan. Ajar kami setia. Bersyukur buat apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan setia dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Gembala, Pastor Sandy, Siska, semua wakil gembala dan pengerja di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom Jemaat Kristus, biarlah setiap kita boleh berpegang teguh pada kebenaran di dalam firman Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52, lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang Be The Light yang akan dilayani oleh Cilita. Kemudian pada hari Rabu 14 Agustus 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Ibadah kali ini para wanita akan belajar tentang kasihilah Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Lianawati. Pada hari Kamis 15 Agustus 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Minggu 18 Agustus 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang merdeka yang akan dilayani oleh Bapak Jimmy Lucas. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang Tuhan di pihaknya. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah youth akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang Finding Freedom yang akan dilayani oleh Ko Agus. Kemudian untuk temu Kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 di gedung 52 lantai 2 pada pukul 6:30 malam. Pada ibadah ini kita akan sama-sama belajar tentang Dare to be Different yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Bersama-sama kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Acara akan mulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini. Tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Siap untuk jadi versi terbaiknya diri kita sendiri, diri saudara. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Boris untuk memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati keluarga dan pelayanan Bapak. Baik, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila saudara pertama kali hadir, saya mengundang apabila belum memiliki gereja tetap untuk kembali hadir di minggu-minggu berikutnya pukul 8 pagi di gedung ini.
Dan seperti yang sudah disampaikan di Weekly News, tanggal 17 ada, saudara tahu kan, kita akan ada selebrasi, kita akan ada perayaan 17-an di tempat ini. Kita akan buka gerbang gereja kita untuk masyarakat sekitar. Dan acaranya ada apa aja? Acaranya ada pengobatan gratis, ada pasar murah, ada kantin makanan dan minuman, ada pentas seni, paduan suara, performance, ada lomba 17-an buat saudara-saudara yang mau ikut 17-an boleh nanti daftar. Ada games 17-an, ini gamesnya juga berhadiah. Dan acaranya bakal seru banget. Kita akan mulai pukul 8 pagi ya. Buat Bapak Ibu Saudara mungkin boleh ajak teman-teman, tetangga, keluarga, rekan-rekan untuk ikut datang di tempat ini. Kita akan buka pintu gerbang kita pukul 8 pagi. Dan kita akan akhiri pukul 3 sore. Acaranya akan terus berlanjut dan acaranya akan sangat meriah. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk pengobatan dan pemeriksaan mata, baik itu melalui komisi maupun WhatsApp gereja, Bapak Ibu harus wajib melakukan daftar ulang nanti di tanggal 17. Ya, daftar ulangnya itu dibuka pukul 9 pagi. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara sudah mendaftar, tetapi tidak datang atau mendaftar ulang dan kuotanya sudah habis, mohon maaf tidak bisa mengikuti pengobatan gitu ya, karena kuota kita terbatas. Ya, kuota kita untuk pengobatan hanya 100 orang dan untuk pemeriksaan mata hanya 100 orang. Jadi kalaupun sudah mendaftar tetap harus datang pagi-pagi untuk dapat kuotanya ya. Kita akan buka pendaftaran ulang jam 9 pagi di lantai 2 di tempat ini. Oke, baik. Itu saja yang saya sampaikan. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan melalui transfer, scan barcode ke rekening gereja kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, Kau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah buat, untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menjadi versi yang terbaik bagi diri kami sendiri. Dan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berikan persembahan syukur kami. Biar Tuhan kuduskan persembahan ini, biarlah kiranya dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata-kata yang mampu kami lukiskan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya kami dikasihi dan diperhatikan oleh Engkau ya Allah. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap hati kami, yang terus meluruskan setiap jalan kami, bahkan meluruskan setiap hati kami yang bengkok, agar kami boleh kembali kepada kebenaran firman Allah, agar hidup kami, perjalanan langkah-langkah setiap yang kami jalani boleh kembali kepada kebenaran Tuhan, yang akan menjadikan kami orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Boris yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau menyertai kehidupannya dan urapan-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupannya untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan banyak jiwa. Engkau memberkati keluarga dan pelayanannya. Dan kami berdoa saat ini buat setiap kami yang hadir Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi dan pergumulan kami, Engkaulah yang menjadi satu-satunya jawaban buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap kami yang mengalami kelemahan fisik, kami menerima kekuatan yang baru, kami menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kuat, yang lemah dikuatkan, yang bimbang hatinya dipertetapkan. Dan bahkan setiap kami yang putus asa, kami boleh memperoleh pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah selesai dari ibadah kami pada pagi hari ini, keluar kami dari tempat ini, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang siap untuk menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk acara 17 Agustus nanti, biar Tuhan kiranya mengurapi setiap panitia yang bertugas, Engkau mengurapi setiap jemaat yang mengambil bagian, bahkan Engkau memberkati setiap masyarakat yang ikut ambil bagian di dalam acara 17 Agustus ini, biar terang Allah boleh nampak, biar kemuliaan Allah dinyatakan buat setiap orang yang hadir yang mengikuti acara 17 Agustus ini. Kami rindu gereja-Mu di tempat ini boleh memberi dampak bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, untuk terus dapat mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu roh yang baru, untuk engkau boleh dengan penuh ketaatan berjalan di dalam setiap ketetapan dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan studimu, dan apapun yang engkau kerjakan dengan penyertaan Tuhan dijadikan berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Roh Kudus yang terus menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati.
lagi.